Halo guys, jumpa lagi di Motusat TV. Oke guys, dalam video kali ini waktunya konten atau vlog lagi ya. Jadi di video kali ini saya mau buat video tentang 7 bulan bersama Hyundai Atos dan berapa duit yang sudah saya keluarkan ya untuk perbaikan, untuk servis-servis. Nah, bon-bonannya atau kwitansinya saya simpan kok. Saya simpan rapi, jadi nanti kita bisa hitung ya, bisa total. Habisnya lumayan banyak ini. Karena mungkin pemilik sebelumnya nggak open ya, nggak open itu nggak ngeramut, nggak ngerawat, jadi ya apes, saya yang rawat akhirnya, yang memperbaiki semuanya. Insya Allah ini wis enak lah. Oke, sekarang kita hitung yuk, langsung kita cek bon-bonannya. Spare part apa saja yang kita ganti? Oke, kita masuk ke kabinnya dulu. Bon-bonannya itu ada di sini guys, tersimpan rapi di sini ya. Nah ini. Oke guys, jadi ini nanti saya tunjukkan ya. Nah ini dia untuk bon-bonannya atau kwitansinya lengkap di sini, tersimpan rapi. Nanti saya tunjukkan yang penggantian spare part aja ya. Kalau yang servis-servis nggak perlu lah, karena kan itu perawatan rutin ya, perawatan rutin. Yang saya masukkan yang ini aja, servis kedua ini ya, habisnya 685. Ini saya ganti master rem atas. Jadi waktu servis kedua ini remnya tuh ngeblong ya atau ngumpo, jadi di rem itu dia dalam tapi nggak pakem, diangkat di rem lagi baru pakem, itu namanya ngumpo. Nah itu sudah dikiraan masuk angin ya, masuk angin, kemasukan angin, ternyata enggak. Bongkar master rem atas, ada yang baret, ada yang baret. Nanti saya cek ya, master rem atas saya tunjukkan nanti di mesin ya. Itu sebesar berapa ini, 450, minyak remnya 50, jasanya 150, berarti 650 ya. Ini ya, sudah saya catat. Oke. Kemudian spare part berikutnya perawatan ketiga. Ini saya ini cukup banyak, ini 1.300.000 ya. Lihat. Nah, ini ya. Kelihatan gak sih? Nah, itu total ya. 1 juta. Banyak ini servis kaki-kaki aku ya. Pertama servis dinamo ampere 225. Dinamo ampere diputer itu enggak sing, tapi nyandet diputer tuh ngek. Nah, itu diservis biar pengisian listriknya bagus. Oke lah, 225 standar. Kemudian kaki-kaki ya, ini dibuat jalan itu geter. Nah, saya servis karet stabilizer, terus karet kotok, terus laker, satu set laker roda belakang. Nah, buset kan, satu set laker, terus seal roda belakang, terus karet ganjal, karena saya muatan penuh, jadi saya beli karet ganjeli. Terus rebuild tirot. Nah, tirotnya agak rewel, direbuild ya, di rebuild, tapi orang bengkel namanya rebuild tirot, rebuild long tirot. Nah, sama ongkos understyle. Ongkos itu meliputi understyle, setel rim, terus sama membenarkan dinamo ampere. Total semuanya 1.280. Nih, kelihatan ya, 1.280. Kayaknya mahal, tapi hasilnya maksimal. Setelah ganti itu saya pakai di tol 120 lebih dikit, diam, nggak nggak gemlodak. Awalnya tuh gemuruh,
dipakai atas 100 itu gemuruh. Ternyata pangkon-pangkonnya juga banyak yang kendu. Nah, kita disetel dan alhamdulillah enak. Sampai sekarang, sampai 7 bulan kita jalan ini, alhamdulillah masih enak. Ya sebanding lah. 1,3 itu duit gede, Cak. Saya dulu tuh di dompet tak kira habis 500 sampai 600. Baru dibilang habisnya itu 1,3, wah amsyong. Gak payu, uang di dompet saya nggak payu. Akhirnya terpaksa harus transfer. Oke, lanjut. Kemudian ini itu ganti fanbel. Fanbelnya sudah baru ini. Tahun 2020 saya beli. Jadi buat kalian yang nanti mau beli mobil ini, wis gak perlu mikir fanbel lagi. Fanbel ya, bukan timing bell. Timing bell belum saya ganti. Fanbelnya sudah saya ganti. Fanbelnya itu 30, 55 sama 45. Tadi tak catat dulu ya. 1280. 650 tambah 1280. Nah, oke ya, saya catat 6 tambah 280. Totalnya 1930. Terus ditambah gigi perintilan fanbel. Fanbel ada 3 ya, yang atas 1000 cc ini. Totalnya biro lagi 55 tambah 45 100 130 sama ongkos pasangnya 50. Jadi sekitar 180 ya. 180 21 sudah masuk 2 juta. Samsung guys. Sudah 2 juta ini. Benerin kaki-kaki itu mahal memang. Mahal. Oh, ini bannya baru. Ban yang depan 2020 saya ganti ya. Total 900 ya sama balancing spuringnya. Jadi bannya tuh 3 berapa sih kemarin? 367. Saya pakai apa ya, wingi lali aku jenenge. Aksilera itu 367, Pak beli 2 jadi 734. Ini fakturnya, kwitansi di ini ya, apa namanya, tunas ban Darmo Indah, sudah 3.009.000. Jadi untuk urusan ban. Oke, urusan ban memang penting. Ngebut bannya tipis meledos enggak. Jadi nggak usah ditawar kalau masalah ban. Jadi bannya ini aman. Yang depan itu 2020, yang belakang 2019. Usianya masih 2 tahun yang belakang. Masih kembangannya masih oke kok. Masih oke. Terus saya beli ini busing arem. Nah, ini ya, busing arem. Busing aremnya ini 170, per piece-nya 85. Jadi kalau dipakai itu cirinya gelodakan ya. Ada bunyi kalau pas melewati jalan berlubang itu ada bunyi klaneng. Nah, kayak besi tabrakan, teng. Busing aremnya pecah. Yang sebelah kiri saya ganti 2 langsung. Kalau kalian ganti spare part kalau sekali jalan itu langsung ya. Kalau yang kena kiri, gantinya jangan kiri tok, langsung 2 kanan kiri. Karena sekali jalan bongkar semua. Kalau ganti yang kiri tok, nanti selang beberapa bulan ganti yang kanan, bongkar lagi. Nah, seperti itu. Jadi jangan 2 kali kerja. Jadi saya beli 2 170. Ini belum masang loh ya. Belum masang, masangnya ada sendiri. Masangnya larang nih. Soalnya masang sama ini ngepres. Presnya juga mahal. Jasa bongkar ini armnya itu sekitar 150 atau 200 itu. Terus sama ngepresnya juga mahal ternyata ya, 200 ribuan. Ngepres busing armnya itu. Kemarin habis 450. Di total sudah masuk 3629. Oke, selanjutnya adalah beli aki ya. Beli aki. Ini juga memakan biaya. Akinya ini kan 60 ampere. Dulu pemilik sebelumnya pakai audio, itu butuh listrik yang banyak. Jadi dia upgrade akinya ke yang 60 ampere. Standarnya atasnya 35. Di upgrade 60 ampere.
saya mau balikan ke 35, nggak boleh sama shop and drive. Saya belikan di shop and drive, dia nggak mau garansi, karena kalau sebelumnya sudah pakai 60 ya pakai 60 terus. Kalau diturunkan nanti akinya bisa yang kalah. Kalau kita pakai 35, khawatirnya aki yang 35 ini yang kalah, karena mobilnya sudah biasa pakai aki 60. Kata bakule seperti itu, ya saya ikut aja. Ya wis, akhirnya beli yang 60 ampere ya, ini yang hybrid, harganya 950. Buset deh, 1 juta. Untungnya ini kan bisa ditukar tambah ya, tukar tambah dihargai 150 yang aki lama saya, jadi kepotong tinggal 800.000. 800 aki. Ini tahun 2020 ya, jadi akinya aman. Untuk insya Allah 2 tahun ke depan masih aman lah. Untuk 2023 lah mungkin ya. Jadi kalian yang mau beli ya aman untuk sampai tahun 2023. Sudah 4,4. Buset. Kemudian radiator ini juga baru kemarin yang bocor itu ya. Bocor. Saran saya kalau sudah bocor terus jangan dilas, tapi diganti. Kemarin ini kan saya las bocor lagi, akhirnya ganti. Jadi nggak awet. Kalau bocornya sudah besar, sudah deres ngocornya, dilas, nanti dia akan pindah bocornya, pindah ke sampingnya. Jadi jangan dilas, tapi diganti aja. Saya tuh ngelas habis lumayan loh. Servis radiator dan las, coolant, jasa itu sekitar 400. Kemudian akhirnya beli radiator akhirnya. Beli radiator 600. Jasanya 100. Sih yo. Yang ngelas radiator nggak usah tak masukkan. Saya masukkan ini aja, beli spare partnya aja. Beli radiator tadi kan ini ya 4429. Sekarang beli tambah radiatornya 625. Ini bon-bonan nih, Korea Motor ya. Nah ini dia 625, kelihatan ya. Fokus nggak sih? Fokus lah. 625. Ini yang merek Trivindo 1 play. Jadi tipis, lebih tipis dari orinya Trivindo ini. 625 ditambah jasanya itu 100 untuk bongkar pasang, coolant-nya 85. Teng 5.200.000 sekian. Oke, siap popo dilakoni ae. Nanti kalian kalau beli ini enak, tinggal pakai yo. Semua sudah diremajakan. Yo siapa sih? Saya yang dandani. Karena pemilik sebelumnya nggak open kayak iya. Oke lah kalau begitu, terus ganti apa lagi ya? Ini AC kemarin kalau kalian lihat konten saya itu habis 875. Nah ini ya, kata orang ini loh. Nah 875. Dan dia apa aja cleaning yang utama itu kan cleaning kondensor, cleaning evap, terus vakum oli sama freon kan, diganti oli baru, freon baru. Itu normalnya itu sekitar 500-an lah, standar tukang AC loh ya, 500 sampai ya 500 menurut saya. Terus kemarin itu beli ini ganti filter dryer. Nah, filter dryer itu juga mahal. Filter dryer itu supaya olinya juga tetap bagus, kasih filter dryer. Kalau saya lihat online itu 150-an, 125 150. Terus sama beli LPS, sensor LPS, karena ini nggak ada sensor LPS nya ternyata, karena standarnya itu harus ada sensor LPS, low pressure sensor. Nah itu juga mahal, kalau saya lihat di online sekitar 200-an. Jadi filter dryer sama LPS itu 350. Nih bisa kalian lihat atas ini 350 ya, ini standar sih menurut saya. Memang saya cek di online segitu. Jadi 500 tambah 350-an ini, jadi ketemunya 875. Makanya kelihatan mahal. Kalau cleaning toh itu nggak mahal, 500-an standar. Tapi kalau karena saya ganti-ganti ini, nah itu yang bikin mahal. Dan hasilnya maksimal ya, alhamdulillah.
Terima kasih buat Om Yayan yang ada di Facebook. Kalau kalian mau cari ya ketik aja di grupnya Atos itu ya, Yayan AC, nanti keluar. Ini kalau kalian mau lihat profilnya bengkel Om Yayan, di pause ya videonya, terus kalian catat. Oke lah, apa di asam bagus, enak, hasilnya nggak gandul ya, jadi tarikannya lebih enak, suara desis jauh berkurang yang ada di evap itu. Oke, 875. Jadi AC-nya sudah enak ya, sudah enak, sudah dingin ya, sebelumnya ya sudah dingin, cuman yang terasa itu tarikannya sudah nyus nggak gandul lagi. Alhamdulillah. Tambah 875 sudah 6 juta. Wow. Dan motor 6 juta. Oke. Terus apalagi yang terakhir kemarin itu ini ya, ganti kampas kopling. Ini juga masalahnya ada di drag laker sebelah saya ya. Saya punya masalah di drag laker. Nah, mau ganti itu kan turun transmisi. Nah, kalau kerja itu jangan 2 kali. Jadi kalau sudah turun transmisi satu jalan, yang satu jalan itu ya wis ganti satu set. Kampas kopling iya, matahari iya, kemudian seal askruk belakang juga iya. Ganti sekalian karena sekalian jalan turun transmisi semua. Jangan ganti, masalahnya di drag laker kalian ganti drag laker tok. Eman, sayang uangnya buat jasanya itu loh mahal. Turun transmisi itu 500.000, 400 sampai 500.000. Ini saya belanja di Korea Motor. Ini ya. Kampas kopling 302 matahari C. Tak tambahi. Kampas kopling 302.000. Tambah mataharinya 355. Tambah drag lakernya 203. Tambah seal askruk belakangnya 110. Nah, wes sama dengan 7.084. Nih nota, ini belum biaya masang. Ini saya beli spare part itu. Oke. Kemudian biaya masang, saya masangnya di Hyundai Waru. Nyoba karena dia baru launching buka ya, promo. Masangi 500-an kok kemarin itu. Ini nota Hyundai nih. Nah, oke. Notae 500-an, berarti ditambah 500 7.500.000 rupiah. Genteng cak. Terus terakhir tadi yang ke Korea Motor ya, ngagel itu dandani apa ya kemarin tuh, lupa aku. Si koktel benerkan sweetheart thread, kemudian ISC, ganti packingnya, gasketnya itu ya, ganti gasketnya, kertas coklat ISC nya, terus ganti pangkon persneling yang bawah itu ya, yang 100 ribuan. Oh iya, aku turun di kok no, pangkon ini 200.000 ya. Ini saya beli online kayak ora. Nah ini ya, saya beli online di RA Korea. Jadi per piece-nya itu 100 ribuan. Saya beli 200.000. Saya tambah nasi, tambah 200.000. Terus Korea Motor ini total habis 300.000. 300.000 ini bon-bonane wakeh. Gak perlu tak tunjukkan ya. Cilik-cilik soalnya tulisannya kecil-kecil. Nggak kelihatan nanti. 300.000. Jadi pangkonnya 200, jasanya 300. Soalnya jasanya juga ngerjakan yang lain. 8.084. Wow. Wes, itu terakhir kok ya. Itu terakhir oli transmisi ya. Nah ini ya, 95 oli transmisi ini, yang atas sendiri nih loh. 95 oli transmisi Hyundai. 95 kali 3 285.
Total selama 7 bulan saya pelihara Atos, ini pengeluarannya 8.369. Ini untuk beli spare part dan jasa pasang. Belum yang perintilan nggak saya masukkan ya. Kayak servis, ganti oli. Nah, itu olinya kan saya beli murah-murahan aja. Ini ganti spare part. Oke, sekarang saya tunjukkan spare part mana yang baru ya. Saya tunjukkan di mesin ya. Spare partnya baru-baru nih, ngawur. Oke, sekarang kita tunjukkan spare part yang diganti ya. Nah ini ya, pertama adalah master rim atas, ini dia. Nah ini master rim atas, kelihatan ya, dia paling bersih. Pokoknya yang baru itu paling mengkilat. Nah ini master rim atas, sak tabungi satu set. Ini 450, yang KW padahal ya, KW 450 barang itu tambah minyak rimnya 50, jasa 150, 650. Oke, ini baru 2020, jadi insya Allah masih aman lah. Terus kedua ini aki, ini hybrid ya, 60 ampere, amperin bonan ya. Pokoknya 60 ampere ini, besar toh. Tuh. Ini 950, potong aki lama 150, jadi 800-an, 800. 2020 insya Allah aman sampai 2023, 2 tahun lagi. Jadi kalian kalau pakai ini insya Allah enak. Terus dinamo ampere itu ya, nah itu dia dinamo ampere, insya Allah juga masih bagus, pengisiannya juga masih oke. Masih kalau di full meter tuh ada indikator 14,1 kalau idle ya. Nah itu berarti masih bagus. Kalau AC nyala, lampu nyala, audio nyala, sekitar 12,5 lah, 12,5 sampai 12,9, jadi masih bagus pengisiannya. Itu juga masih oke. Terus apa lagi ya, ini radiator. Nah radiatornya baru, bisa kalian lihat ya, ini tipis, lebih tipis dari orinya. Nah ini ya radiator baru, kelihatan masih mengkilat soalnya. Nah kalau yang lama pasti bulak, kusem. Nah ini kan masih bersih, berarti baru. Ini 2020 juga, insya Allah masih aman. Pakai coolernya juga baru. Terus cleaning ini kondensor, cleaning AC ini juga. Terus filter dryer ini juga, AC olinya juga masih baru ini ya. Ini baru nih, kelihatan masih bersih toh. Dia lihat dia, lihat ini. Nah ini, lihat ini ya. Nah itu pokoknya ini masih kelihatan bersih ya. Nah pokoknya yang kelihatan bersih-bersih gini berarti masih bagus, masih baru. Nah baru diganti. Kompresor AC enggak saya ganti, katanya masih bagus soalnya. Nah ini oke, itu ya yang di sektor mesin yang sudah saya ganti. Apalagi ya PR. Oh ini engine mounting belum ya, engine mounting belum saya ganti, yang belakang itu ya. Nah itu kekurangannya mungkin ya, PR-nya ini engine mounting itu belum saya ganti. Geter nih, kalau AC nyala dia geter, kayaknya sih yang belakang, pangkon mesin yang belakang itu ya. Nah itu nggak tahu nanti gantinya gimana. Semua belakang, kanan, depan ini atau belakang tok, saya juga bingung. Oke, ini dia sektor mesin ya. Kemudian ini fan belt juga baru. Nah ini dia fan beltnya. Yang timing belt ini belum saya ganti. Terus bushing arm itu ini. Nah ini loh bushing arm daerah sini. Jadi kemarin turun ini ya, turun semua ini ganti. Yap, seperti itu guys. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk kondisi unit saya ini. Jadi PR-nya mungkin ada dua, lupa saya sampaikan, yaitu engine mounting dan timing belt. Engine mounting ini kalau AC-nya on dia getar, setirnya getar,
Nah, kemungkinan engine mounting yang belakang sih, pangkon mesin yang belakang. Cuman saya nggak tahu juga, karena pangkon mesin ganti engine mounting itu biayanya juga cukup, bukan biaya ya jasanya sih, jasanya lumayan sekitar 200 sampai 300. Spare partnya juga lumayan, saya cek online itu sekitar 600 sampai 700. Jadi mungkin sama biaya pasangnya sekitar 1 juta. Kemudian timing bell belum saya ganti dari pemilik sebelumnya, juga nggak tahu riwayatnya ya. Tuh timing bell itu orinya yang OM itu 450, yang tensionernya 150, jadi sekitar 600. Jasanya mungkin 300-an lah, 900. Jadi PR-nya engine mounting sama timing bell sekitar 2 jutaan. Nah, itu nanti pelan-pelan lah merambat. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi buat kalian yang cari mobil bekas, ini nggak hanya Atos, semua ya mobil bekas itu spare biaya untuk perbaikan seperti ini. Kalau kalian dapat yang sellernya atau penjualnya baik, jujur dan ngeramut, enak, tinggal pakai gas, isi bensin, isi ganti oli. Tapi kalau yang nggak ngeramut, nggak ngerawat seperti ini ya wis dijalani aja, ya apa maneh. Dapat penjual yang nggak ngeramut seperti ini, ya kita yang akhirnya yang memperbaiki semua peremajaan kita. Nah, ya wis dibilang apes ya apes. Tapi nggak apa-apa, dijalanin aja. Cuman kan ada hikmahnya. Pertama, mobil ini membantu ya kita mobil kemana-mana, bantu ya, banyak lah hikmahnya, manfaatnya, alhamdulillah, nggak perlu disesali. Yang kedua, kita jadi tahu mesin, karena dandan ini dandan itu, nanti 1 bulan berikutnya ganti ini, 1 bulan berikutnya ganti ini, akhirnya kita jadi banyak pengetahuan, banyak pengalaman. Itu hikmahnya, dan banyak pengeluaran. Nggak apa-apa. Jadi ya dibandingkan beli mobil baru atau mobil bekas, nah ibaratnya tadi habis berapa? 8 juta ya. 8 juta ini kalau mobil baru mungkin sekitar 3 kali angsuran, 3 bulan angsuran kan ya. Kalau angsurannya 2,5 kan 3 kali 7,5 ya. Jadi ya mobil baru enak, mungkin minim perawatan, cuman kredit ya pusing. Kalau kalian punya uang 40-50 buat DP, kredit ya pusing, bulanan berikutnya itu lo pusing. Kalau 1 tahun masih enteng, tapi di atas 1 tahun itu juga ada timbul rasa bosan. Nah, seperti itu guys. Jadi buat kalian yang mau beli mobil bekas, itu spare biaya untuk perawatan. Ya nggak apa-apa, kita perawat seperti ini. Hikmahnya kan kita jadi tahu mesin. Saya dengan teman saya yang pakai mobil kredit LCGC, itu lebih banyak pengetahuannya saya, padahal dia sudah kredit hampir 3 tahun. Tapi dia nggak begitu paham mesin, padahal sama-sama nol putul lah istilahnya, karena mobilnya nggak rewel, nggak banyak perbaikan. Dia servis pun di bengkel resmi nggak boleh pengunjung lihat eksekusi, nggak boleh, harus ada di ruang tunggu, nggak boleh masuk ke bengkel. Akhirnya dia nggak tahu, nggak paham itu apa jenenge. Nah, kita kan banyak masalah seperti itu. Akhirnya hikmahnya kita jadi banyak tahu masalah mesin. Oh, ganti iki jenenge radiator, iki jenenge switch atret, iki jenenge kampas rem, iki jenenge iki. Jadi tahu posisi juga tahu. Seperti itu guys. Jadi buat kalian yang mau beli mobil ini, insya Allah sudah enak, banyak peremajaan. Nah, mungkin PR-nya cuma 2 itu ya, engine mounting sama timing belt. Nggak tahu nanti saya ganti juga atau gimana, atau kalian beli nanti tinggal potong aja gitu ya. Yes, mobil insya Allah bisa enak, gampang lah, sudah enak tinggal dijual. Ragatnya akeh kan didol, ya wis apa-apa kalau mau ganti mungkin ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk share pengalaman aja 7 bulan bersama Hyundai Atos. Mungkin buat kalian yang mau beli Hyundai Atos, spare biaya, perbaikan seperti itu ya. Tapi nggak hanya Hyundai Atos, semua mobil bekas. Dan ini juga nggak bisa digebiak uya atau dipukul rata. Kalau beli Atos nanti keluar biaya seperti ini, enggak. Ini karena perawatan dulu yang nggak baik. Nah, karena dulu nggak diramut, nggak aware ya, nggak care, nggak peduli mungkin ya. Jadi ya amburadul gitu, akhirnya saya yang perbaiki satu persatu. Ya seperti itu, nggak apa-apa. Jadi tapi kalian juga nggak boleh pukul rata semua Atos harus keluar biaya sekian. Nggak, ada yang nasibnya bagus ya, dapat penjualnya jujur, penjualnya juga ngeramut ya, itu bejo berarti. Tinggal isi bensin, tinggal isi oli, ganti oli.
seperti itu. Oke lah, seperti ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Atos vlog berikutnya. Bye bye. Alhamdulillah lah. Tetap kita bersyukur ya, syukuri, ambil hikmahnya. Banyak pengalaman, kita jadi banyak ilmu, banyak tahu tentang mesin. Meskipun banyak pengeluaran, banyak biaya yang keluar, ya apa-apa. Oke ya guys, jadi seperti itu. Bye bye.